Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringata sholihin ila yaumiddin. Nama ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam senantiasa dalam lindungan rahmat ridho Allah bersama syafaat Rasulullah pada murojaah hadis Arba'in Nawawi yang nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani wal 'ishruna an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa halaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannata qala na'am rawahu Muslim. Hadis yang nomor 22 dari sahabat Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguh ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat bertanya pada Rasulullah. Si laki-laki sahabat tersebut bertanya, apakah sepengetahuan Anda ya Rasulullah, tak kala saya sholatul maktubah, sholat yang sudah ditentukan, dan saya berpuasa bulan Ramadan, dan saya mengiktikadkan yang halal, menghalalkan hal yang halal, mengharamkan hal yang haram, dan saya tidak menambahi sedikit pun dari amaliyah-amaliyah tersebut, lalu saya masuk surga. Rasulullah pun menjawab, iya, simpel itu. Jadi rawahu Muslim. Makna halal di sini adalah dengan i'tiqad, meyakinkan bahwasannya sombong itu haram, contoh kayak gitu. Yakinkah sombong itu haram? Haram. Yang kayak gini, contohnya, mencari ilmu itu halal. Mengiktikadkan juga hal yang halal sehingga menjalankan. Mengharamkan hal yang haram, artinya meninggalkan dengan sabar dan dengan i'tikad selaku pengikut Rasulullah. Apakah di situ itu ada khulul jannah? Saya masuk surga? Jawab Rasulullah pun iya. Dalam kalimat awal itu ara'aita in sholatul maktubah. Ara'aita onoto, apakah sepenglihatan, sepenganalisaan Rasulullah, ilmiahnya Rasulullah secara ilmiah, lahiriah, batiniyah, konsep yang didetailkan itu sudah cukup kayak gitu sehingga saya tidak menambah sedikit pun dari itu kenikmatan surga ataupun rahmat Allah yang bisa kita rasakan dalam ketenangan, karena di mana mengingat Allah itu jadi tenang. Kalau tidak mengingat jadi tidak tenang. Tenang itu termasuk rahmat Allah dan surga juga rahmat Allah. Dan dalam ilmu pengetahuan, dalam konsep, dalam yang dilihat oleh Rasulullah, lahiriah, batiniyah, dan yang berliteratur yang luas,
ya cukup. Dakhalal jannah. Ini tidak ada yang bisa kita ajak perpaduan, bukan memadukan, tapi ada perpaduan dari ketidakkesukaan. Ini hawanya lebih panas dibandingkan yang konten kemarin. Apakah cukup seandainya saya sombong cukup menjadi pengikut Anda? Cukup enggak? Cukup banget. Cukup. Seandainya saya itu bakhil, cukupkah menjadi pengikut Anda? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Seandainya saya kufur, cukupkah menjadi? Lebih cukup. Enggak kufur, enggak apa tadi? Sombong. Sebentar. Enggak kufur, tapi enggak bakhil, tapi sombong. Cukup enggak? Cuman sombong saja. Cukup. Cukup ya. Karena dari sombong itu akan menghilangkan ini. Ya. Cukup akan terkikis. Cukup satu lah. Iya. Cukup satu karena cukuplah orang itu dikatakan ngalim kalau kayak gini. Cukuplah orang itu dikatakan sombong kalau sudah kayak gini, kayak gitu ya. Nggak paham. Ya. Nggak paham ya. Yang juga angel paham nakowe. Anda kan sudah mengatakan ini loh bagian saya kan, secara tidak langsung sombong itu bagian saya kan. Iya. Ya sudah seperti itu. Mau ditanyakan apa lagi? Sudah itu dalam kerangka saya. Ya kerangka lah ya. Iya. Artinya kayak gini, sombong ini menyombongi. Sombong itu bisa menjadi penyakit daripada segala-galanya. Menyombongi dirinya sendiri. Menyombongi diri sendiri. Akhirnya tidak sampai kepada yang punya. Kayak gini contoh ya. Ilmu kan banyak. Terus ilmu saya ini kayak berarti nyombongi ilmu kah? Ilmu yang tidak didapat ataupun ilmu yang belum kita dapat ataupun menyombongi dirinya sendiri apa langsung sombong dengan ilmu itu? Menyombongi dirinya sendiri. Bukan sombong. Padahal menyombongkan ilmunya. Loh, ilmunya dari mana sih? Oh, berarti sombong ke siapa? Itu rahasia saya. Itu sombong dengan yang punya ilmu itu. Yang memberikan ilmu itu berarti dia menyombongkan. Duh, tanpa dia ilmu itu kan sudah keluar ininya. Berarti ini sebenarnya milik saya. Berarti bisa menyombongi wudhu kayak gitu. Berarti menyombongi ilmu itu ya. Iya. Berarti ilmu-ilmu disombongi dengan ilmu yang sudah saya dapatkan. Bahaya. Cukup jadi pengikut Anda. Oh bahaya? Ya tidak bahaya. Anda itu bahkan kalau masuk dalam wilayah tidak bahaya. Tapi kalau masuk dalam ilmunya yang memberi ilmu ya bahaya. Paham? Ya paham. Orang paham. Paham Anda kan paham. Halal lah ya. Manusia itu bodoh. Itu halal ya. Sombong halal enggak? Halal bagi kami. Enggak, saya tanya halal apa enggak? Sombong itu halal apa haram? Dilarang. Berarti haram. Bagi ya sebenarnya sombong itu kan kamu ya. Sombong bagi kamu halal apa haram? Halal. Sombong bagi bangsa Anda itu halal apa haram? Halal. Halal apa haram? Saya mengatakan halal ya halal, walaupun itu haram. Nah iya, bagi Anda pun sebenarnya sombong itu haram lah ya. Loh, pimpinan kami itu tidak sombong sebenarnya. Tidak sombong. Angkuh. Ya seperti itulah. Pimpinan Anda tidak sombong. Tidak sombong. Tapi angkuh. Ya, keangkuhan itulah yang menjadikan, nggak perlu dicerita. Menjadikan seperti itu. Saya bicaranya pelan-pelan. Saya tidak dengar. Karena keangkuhan itu terjadilah laknat itu. Aduh. Bukan laknat.
Bukan pekerjaan lah, si intinya seperti itu aja. Pekerjaan menggoda manusia lah, itu seperti itu aja lah. Enaknya seperti itu, jangan kalau di anak ya itu ya tidak bisa. Kayak gini, Kayak gini gimana? saya menghindari itu, Menghindari Tapi- apa? menghindari sombong, tapi ada Menghindari sombong, tapi ada apa? ada sombong. Itu siapa? Si Menghindari- sombong itu siapa? Kamu. Hah? Sombong itu ya kamu. Saya menghindari sombong, tapi ada sombong itu. Sombong itu sebenarnya ya, yang berhak punya kesombongan itu pencipta. Oh. Karena dia menciptakan segalanya, dia yang berhak. Kami hanya diberi kecilan sedikit saja. Sombong itu. Berarti kalau menyadari saya menghindari sombong, tapi ada sombong, berarti sombong itu adalah Miliknya. miliknya Iya. saja. Bodoh banget sih manusia. Makanya Itu kebodohan bodohnya ini- manusia, padahal manusia diberi luar biasa. Kenapa? Kami saja juga tahu kok. Hanya diberi sombong dan amarah saja sudah tahu kok. Manusia itu diberi banyak. Bodoh. Oh, makanya ikutlah dengan kami walaupun kami diberi hanya 2 saja. Bahkan itu kami bisa memberikan segala. Seperti itu. Iya kan? Iya. Iya, harus mengiyakan. Ya. Kalau ini sih bahagia kalau seperti ini. Cukuplah orang itu mengatakan dengan keyakinan sabar itu halal. Ini lagi perpaduan kayak gini. Sabar tentang apa? Sebentar antara sombong dan sabar dulu. Sehingga walaupun saya tidak sabar, sabar itu kan ada. Ya ada. Lah iya. Loh. Bingung kan? Udah bingung. Udah bingung. Kamu kok mengatakan saya bingung? Hah? Karena ndak bodoh lah ya. Sabar itu ada yang punya sabar. Nah, Kalau memahami itu, maka kesombongan kesabaran itu enggak ada. Sombongnya itu enggak ada. Kalau memahami kesadaran itu, nah, saya ndak sabar. Tapi sombong. ada sombongnya. ada sabar. Kayak gini contohnya. Saya Kamu memang manusia, ndak ada sabar. tidak ada sabar, tapi punya Ada. sabar. Ada. Sudah ada dalam diri manusia, ada Iya. sabar. Ada sabar. Terus setelah sabar ini keluar. Nah, sabar, karena sabar akhirnya sombong yang keluar dari sabar ada enggak? Sombong Keluar. keluar dari sabar. Contoh marah karena sabar. Bisa ada. Ada. Ini sombong keluar dari sabar. Anda tahu? Anda enggak tahu. Anda tidak tahu. Enggak tahu. Tapi ini tidak boleh dijelaskan. Ya ditahukan. Nanti menjadi sombong. Harus seperti ya. Dari kesabaran menjadi kesombongan dan kemarahan. Kemarahan yang dari sabar itu adalah pelajaran bagi manusia. Kalau bisa memahami itu. Umpamanya ini sombong. Dirinya merasa sombong. Sombong tentang apa? Tentang ilmu, tentang apa? Sombong itu banyak. Tentang ilmu, tentang harta, tentang kepandaian, tentang Ya, segala- semuanya lah kita ngomongin semuanya, baik harta, baik ilmu, baik dan seterusnya. Sombong ya, disombongi satu elemen. Terus akhirnya yang munculnya itu penampilan kayak religi, kayak sahaja, kayak kelihatannya itu dia itu bermewah-mewah lah itu seperti itu. enggak menampakkan sombongnya kalau di luar muka. Itu gimana? Sabar sabar Sombong. yang keluar dari sombong. Tadi kan marah yang keluar dari sabar. Ini Anda itu berbulat-bulat sekali. Anda mengatakan Supaya sombong. enggak bulat ya. Saya menghindari sombong, tapi sombong itu ada. Ada. Nah, seperti halnya saya kepingin sabar, tapi saya enggak bisa sabar, tapi sabar itu Ada. makanya yang saya pertanyakan, sombong saya, tapi keluar saya berpenampilan sok sabar. Itu bagaimana? Padahal dia tidak sabar. Enggak, Tapi berpenampilan sabar. iya, Itu sabar yang keluar. itu sabar yang keluar. Iya.
Sabar yang keluar. Walaupun dia tidak sabar, tapi dia memperlihatkan kepada manusia, dialah sabar. Itu sabar. bukan sombong. Itu si sabar. Sabar itu sendiri, iya. Itu bukan sombong, itu sabar itu sendiri. Sabar itu yang keluar itu. Si sombong itu. Di situ enggak di situ. Enggak. Iki bingung kamu. Enggak ada bingung, ada bolak-balik. Sudah saya jelaskan. Dia makhluk manusia itu ya, dia tidak sabar. Tapi sebenarnya ada sabar. Ada sabar ketika dia mengingat sifat sabar itu keluar, menampakkan wajahnya, menampakkan perilakunya bahwa dia adalah sabar. Walaupun dia tidak sabar, sombong juga seperti itu. Sombong seperti itu sebenarnya, walaupun orang ini tidak sombong. Tidak sombong. Muncul sombongnya adalah memang dari sombong itu. Dari si sombong itu ya. Siapa si sombong itu? Itu miliknya lah ya. Oh, kamu kok tahu kayak gitu ya? Ya tahu, Pip. Sana yang menjelaskan kok. Kayak gitulah ya. Kayak gitu aja kan. Itu bisa seperti itu kayak seandainya kayak gitu dipahami oleh kami manusia, kamu bisa apa? Alah. Ya tidak bisa apa-apa. Tapi kami tetap bekerja karena adalah perintah. Itu adalah izin. Ya tetap izin itu. Ya enggak? Iya loh. Ya sama, kami pun dalam posisi ridho, tapi ada wilayah yang tidak diridhoi. Oke. Iya. Anda mengatakan bahwa kami tidak diridhoi kan seperti itu. Anda punya izin. Itu sudah mengatakan itu, Pak. Anda punya izin. Tapi ada wilayah yang tidak Anda izini. Itu memang ada. Di sini ada wilayah orang itu meyakinkan sholat itu halal, berpuasa itu halal, terus mengharamkan hal yang haram dengan meninggalkannya, menghalalkan dan ikut menghalalkan yang halal, itu cukup sekali ya. Maksudnya cukup sekali bagaimana? Cukup orang ini akan dapat rahmat ridho Allah dan bahagia. Kata-kata tadi itu melingkupi semua kegiatan manusia itu sendiri. Contoh, dia melakukan puasa lah ya. Dia kan menjalankan perintahnya. Ya. Kami tidak menjalankan perintahnya. Orang itu melakukan tidak sombong. Bagaimana dia kan melakukan perbuatan-perbuatan di dalam lingkup kami itu sendiri. Amal dan segalanya melingkupi. Syukur adalah halal. Kufur adalah haram. Syukur, bagaimana dia mensyukuri apa yang diberikan sehingga dia mewejawantahkan mensyukuri dia teblat karo wong tua, teblat karo tangga tepar. Itu termasuk wilayah banyak sekali. Maka diringkas itu. Bodoh kamu memang manusia, bodoh banget. Ya kan, karena ukur itu sendiri dia berbaik pada orang tuanya, berbaik pada tangganya, kepada lingkungannya, bahkan sampai ke alam-alam makhluk-makhluk kecil itu karena syukur itu sendiri. Bodoh, gedek aku suci. Syukur itu sehingga ada lalat, semut dan seterusnya ikut ya. Ya iya, bodoh kamu manusia. Nikmat seperti itu kok nggak bisa dipahami. Itulah kami. Bodoh memang. Terlalu banyak nikmat. Ya memang benar sekali kalau manusia seperti itu. Itulah lubang-lubang bagaimana kami